Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Daryl Yasa dari kelas 2 NK, dari kelas 3 NK. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah multimedia. Di sini pada praktikum sistem komunikasi multimedia ini saya akan membahas modul 2 yaitu Learning and Coding. Di sini saya akan menjelaskan beberapa yang sudah saya praktikkan sebelumnya. Lihat di sini ada sedikit pendahuluan. Bisa dibaca, pada bagian kedua ini mahasiswa diminta untuk membuat program yang dapat mencari simbol nol. Kemudian setelah simbol nol ditemukan, program harus melihat angka di depan simbol nol tersebut. Angka tersebut merupakan jumlah pengulangan dari nol. Jika ada 1, 2, 3, 0, 5, 8, 9, maka yang ditemukan adalah angka nol. Maka si outputnya harus ada sebanyak 5 kali, karena di sini setelah angka nol adalah angka 5, seperti itu. Langsung saja, untuk bisa mewujudkan hasil output 1, 2, 3 dengan nol sebanyak 5 kali ini, kita bahas programnya. Di sini ada fungsi def RL0 decode data. Di sini bertujuan untuk mendefinisikan fungsi RLI decode dengan yang menerima satu parameter data. Nah, yang bagian ini itu bertujuan untuk mengkodekan data yang telah dikompresi dengan menggunakan variasi dari RLE-nya tersebut gitu. Di mana si bilangan negatif menandakan berapa kali bilangan yang berikutnya harus diulang. Lalu di sini ada decode data. Decode data di sini bertujuan untuk membuat list yang berfungsi sebagai em, untuk menginteraksi dari elemen-elemen list data yang ada gitu. Nah, di sini I sama dengan nol. Ini merupakan inisialisasi dari apa yang akan kita cari. Yang akan kita cari adalah nol tadi. Nah, di sini ada fungsi ada fungsi while di sini. While I len data di sini bertujuan untuk membuat loop yang berjalan selama indeks set I dan lebih kecil dari panjang list datanya. Loop ini juga dibuat untuk proses dari setiap elemen dalam listnya gitu. Terus di sini ada fungsi lagi, ada kondisi jika data i sama dengan nol, maka akan menghitung data i plus satu, yaitu dimana ketika nanti ada ketemu angka nol lagi akan bertambah satu. Lalu di sini ada decode data external count. Di sini bertujuan untuk mengambil nilai absolut dari elemen yang pada di indeks i tadi untuk bisa mendapatkan jumlah pengulangannya ada berapa gitu. Nah, di sini contohnya seperti yang I sama dengan ini merupakan eh, proses yang tadi sudah dilakukan tersebut, maka indeksnya akan dinaikkan sebanyak 2 kali untuk melompat dari list data yang ada. Nah, jika tidak, else, maka decode data append data I di sini berfungsi untuk sebentar ya. Oh, jika jika bukan yang akan dituju gitu ya. Semisal bukan nol yang akan kita cari kan ini tadi sudah dihasil nol, maka tidak akan mencetak angka nol, akan kembali lagi untuk bisa mencari angka nol gitu. Nah, seperti ini kita ketahui bahwa data streamnya adalah 1230589 dan di code data RL0 data stream ini bertujuan untuk memanggil fungsi yang tadi untuk menyimpan hasilnya setelah dikompresi ke dalam variabel decode data. Nah, makanya pas hasil akhirnya outputnya itu ada perintah print decode data, decode data. Nah, seharusnya kan kita bisa menganalisis dari sini. Ketika kita masukkan di sininya nol dan sampingnya 5 maka akan menghasilkan pengulangan nol sebanyak 5 kali. Nah, kita coba programnya. Sebentar, agak sedikit lambat. Ya, nah, sebentar lagi ya loh. Nah, seperti ini ya. Hasilnya adalah merupakan pengulangan nol sebanyak 5 kali 3, 4, dan 5. Bagaimana kita bila mengganti ini menjadi 3? Harusnya akan menjadi pengulangan nol sebanyak 3 kali kan? Nah, kita lihat. Betul. Pengulangan nol sebanyak 3 kali. Kurang lebih seperti itu. Kita ganti dengan 5 lagi.
Nah, analisa dari program yang tadi itu melakukan decoding terhadap data yang telah dikompresi menggunakan metode RLE yang untuk mencari angka nol di mana si fungsi ini membaca input berupa list, data stream, dan proses elemen dari elemen yang lainnya. Jika menemukan angka nol, maka akan menentukan berapa kali nol itu akan diulang dan jumlah pengulangan angka nol ini program melihat setelahnya menentukan berapa kali nol tersebut akan diulang. Nah, seperti itu. Contohnya, jika pada soal ini kan tadi nolnya ada 5 di sampingnya, maka akan menghasilkan nolnya sebanyak 5 kali pengulangan. Kurang lebih seperti itu. Untuk flowchartnya di sini dijelaskan bahwa ini merupakan decode data, kita menginputkan menginisiasi i sama dengan nol untuk mencari nilai nol. Apakah i menemukan nol? Jika iya, maka proses angka nol terdapat pada data dan nanti akan ditambahkan satu. Dan jika tidak, maka tambahkan angka pada output decode datanya. Lalu lanjut loncat untuk memproses data lainnya sampai menemukan angka nol. Setelah nanti yang didapatkan hasilnya, maka akan di print hasil decode datanya tersebut, hasil dari hasil dekompresi data tadi. Lalu yang kedua, di sini ada buatlah program untuk melakukan decoding RLE untuk mencari angka apapun yang mengulang dan cetak angka tersebut dan pengulangan yang dimintanya sebanyak berapa. Jumlah pengulangan pada program ini ditandai dengan tanda minus. Seperti itu. Kita lihat di sini ada def RLE decode with any number. Maka di sini bertujuan untuk parameter ini untuk berisi data yang telah kita dikompresi sebelumnya dengan menggunakan teknik RLE. Nah, khususnya pada ini, di mana angka 0 ini digunakan sebagai penanda dari kompresinya gitu. Nah, di sini ada decode data. Decode data ini bertujuan untuk membuat list kosong dan menyimpan hasil dekompresinya. Dan di sini ada i sama dengan nol. I sama dengan nol ini bertujuan untuk menginisiasi suatu variabel yang akan kita cari. Dan di sini ada fungsi while. Di sini fungsi while ini bertujuan untuk membuat loop yang berjalan selama nilai i lebih kecil dari panjang list datanya. Dan di sini ada if data i kurang dari nol. Ini merupakan suatu eh, kondisi jika data i-nya kurang dari nol, maka di sini ada count ABS data i. Count database AI itu bertujuan untuk eh, jika pada indeks i sama dengan nol, maka variabel yang diisi dengan nilai pada indeksnya akan ditambahkan nilai yang ini nih, akan repeat lagi, akan mengulang lagi data i plus satu. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada decode data extend number to repeat count. Nah, di sini bertujuan untuk menambahkan angka yang nol tadi ke dalam list yang di decode datanya itu. Maka akan menambahkan beberapa elemen di dalam listnya dan menghasilkan list yang berisi angka-angka yang akan kita cari. Nanti akan di loop sebanyak dua kali, ya diloncat sebanyak dua kali untuk bisa mencari data selanjutnya. Dan jika tidak, maka di sini ada decode data append data i. Nah, ini ketika tidak menemukan angka nol, maka dia akan langsung saja men-skip lagi sehingga nantinya ketika menemukan angka nol baru nanti pakai fungsi ini lagi. Namun jika tidak, nanti akan terus sampai ke akhir. Return decode data akan kembali lagi pada decode datanya. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat bahwa data stream sama dengan 1, 4, min 3, 8, 5, min 2, 7, min 4, 9. Sudah dijelaskan pada soal tadi, min ini menandakan sebuah pengulangan terhadap angka yang akan kita lakukan. Min ini akan menandakan pengulangan angka setelah min ini. Contohnya, min 3 ini kan sampingnya adalah 8. Sebentar, ini ada yang salah. Min 3 ini kan dari samping 8, maka akan terdapat pengulangan 8 sebanyak 3 kali. Dan di sini ada 7, ini merupakan pengulangan data 2 sebanyak eh pengulangan 7 sebanyak 2 kali karena di sini ada min 2. Lalu di sini ada min 4 dan di sampingnya 9, maka akan menandakan pengulangan 9 sebanyak 4 kali. Kurang lebih seperti itu. Dan berarti kita coba run. Nah, kita lihat di sini bahwa min 3 ini merupakan menghasilkan pengulangan sebentar, menghasilkan pengulangan menghasilkan pengulangan 8 sebanyak 3 kali. Satu 2 3 betul. Dan min 2 ini menghasilkan pengulangan 7 sebanyak 2 kali, betul. Dan 9 ini merupakan hasil pengulangan sebanyak 4 kali, betul.
Kita coba ganti dari 8 ini menjadi 2, maka pengulangan 8 akan dihasilkan sebanyak 2 kali. Apakah betul? Betul. Dan kita lihat pada 9 ini kita coba diganti dengan 2, maka akan menghasilkan pengulangan 9 sebanyak 2 kali. Betul juga. Nah, dari itu berarti untuk program ini dinyatakan benar. Nah, kita lihat analisanya. Program yang telah dibuat tadi, kita membuat satu fungsi di mana ketika dideteksinya angka yang berada pada deteksi nilainya kurang dari 0 atau negatif tadi, maka akan bernilai absolut, dan dari pengulangannya untuk angka yang positif, maka akan dihitung seperti biasa, nggak akan ada pengulangan. Lalu untuk kompresi data decode datanya, fungsi dari seperti biasa karena tidak dapat RLE yang tadi menggunakan fungsi yang ini, fungsi sintaksnya ini, maka adalah bertujuan untuk mengkode data dikompresi di mana jumlah pengulangan ditandai dengan angka negatif dan angka yang diulang akan muncul setelahnya. Contohnya, jika kita menuliskan min 3,8 maka akan menghasilkan pengulangan 8 sebanyak 3 kali, kurang lebih seperti itu. Di sini ada penggambaran flowchartnya. Di sini ada start dan decode data I kurang dari len data. Di sini adalah menginputkan decode data dan mencari nilai variabel I yang harus bernilai kurang dari 0. Lalu jika I kurang dari 0, maka akan memproses nilai 0 tersebut menjadi nilai absolut dan akan ditambahkan ketika bertemu angka yang kurang dari 0 lagi. Dan jika tidak, maka akan menambahkan angka pada output decode data, lalu lanjut dengan loncat angka untuk memproduksi urutan lainnya. Setelah itu tercapai, maka akan print hasil decode datanya, lalu mendapatkan hasil outputnya. Dan program akan berakhir. Kurang lebih seperti itu dari penjelasan yang telah saya lakukan dari nomor satu dan nomor 2. Mungkin masih banyak kesalahan yang saya lakukan. Dan maaf kalau semisal masih kurang jelas. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.